Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah rangkaian elektrik Bapak Irlan Malik STMT dan rekan-rekan yang kami banggakan. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis rangkaian RC dan RL. Dan pun kami merupakan kelompok 4. Oke, yang selanjutnya ada anggota kelompok. Yang pertama ada Yeji Fahri Abdul Jabar. Yang kedua ada Indri Andriani. Yang ketiga ada Tia Agustian. Yang keempat ada Raisa Nabila Muhdan. Yang kelima ada M. Fatir Majidi Khairullah. Yang keenam ada Raka Nur Adrian Triputra. Yang ketujuh ada Muhammad Barel Dewi. Yang kedelapan ada Rajmi Fahrijal. Yang kesembilan ada Sahrulana. Dan yang terakhir ada Naupal Dewi Wicaksono. Dan pun ada poin pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama ada rangkaian RC dan RL pada rangkaian seri DC. Yang kedua ada perhitungan arus yang dipengaruhi waktu pada rangkaian RL seri dan pada kondisi sumber DC konstan. Dan yang terakhir ada perhitungan menentukan besar muatan dan arus untuk rangkaian RC seri pada kondisi sumber tegangan DC konstan. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan pengertian mengenai rangkaian RC yang akan dijelaskan langsung oleh saudara Yaji. Oke, di sini ada rangkaian RC. Apa itu rangkaian RC? Rangkaian RC, resistor kapasitor, dan RL, resistor induktor, diklasifikasikan sebagai rangkaian order pertama karena perilaku transiennya dapat dijelaskan melalui persamaan diferensial order 1. Fenomena utama dalam kedua rangkaian ini adalah respon transien, yaitu periode waktu di mana arus dan tegangan berubah dari satu kondisi tunak steady state ke kondisi tunak lainnya. Pada rangkaian RC, komponen penyimpanan energinya adalah kapasitor yang menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Ketika sumber tegangan dihubungkan, kapasitor tidak langsung terisi penuh. Tegangan pada kapasitor PC akan meningkat secara eksponensial terhadap waktu sesuai persamaan P sama dengan P1 kurangi E pangkat negatif T RC. Sebaliknya saat dikosongkan, tegangan menurun menurut persamaan Pt sama dengan P0 E pangkat min T RC. Parameter penentu kecepatan pengisian ini adalah konstanta waktu T sama dengan RC yang merepresentasikan waktu yang dibutuhkan tegangan untuk mencapai sekitar 63,2% dari nilai maksimumnya. Selanjutnya ada rangkaian RL. Rangkaian RL menggunakan induktor sebagai komponen penyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Karakteristik fisik induktor adalah melawan perubahan arus yang melewatinya secara tiba-tiba dengan menghasilkan gaya gerak listrik GGL induksi. Akibatnya, saat saklar ditutup, arus dalam rangkaian tidak langsung melompat ke nilai maksimum, melainkan tumbuh secara gradual mengikuti fungsi eksponensial. IT sama dengan PS per R 1 min E pangkat negatif RT per L. Konstanta waktu untuk rangkaian RL didefinisikan sebagai T sama dengan L dibagi R. Semakin besar nilai induktansi atau semakin kecil hambatan, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan arus untuk mencapai kondisi lunak. Pemahaman mengenai T sangat krusial dalam praktikum untuk menentukan interval pengambilan data yang tepat guna mengamati fase transien secara akurat sebelum rangkaian mencapai kondisi steady state. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah susunan komponen listrik seperti lampu atau resistor yang dihubungkan secara beruntun atau berderet dalam satu jalur tunggal. Arus listrik yang mengalir pada setiap komponen bernilai sama, tetapi jika satu komponen rusak atau dilepas, seluruh rangkaian akan terputus dan berhenti berfungsi. Nah, pada tugas satu ini dapat dilihat ini adalah suatu rangkaian komponen seri, mana bisa teman-teman lihat grafiknya di sini. Untuk arusnya naik ya dari 0 sampai 2, sedangkan untuk tegangannya menurun dari 12 sampai 30.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian RC, yang dimana di sini ada baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian RC, yang dimana di sini ada baterai atau tegangan sumber 20 volt, ada resistor, dan ada kapasitor. Lalu di sini ada grafik yang bergaris biru, yaitu grafik menunjukkan tren kenaikan yang tegangan dimulai dari 0 pada waktu 0 ms dan meningkat seiring waktu, kemudian mendekati 20 volt setelah sekitar 3 ms. Dan yang bergaris merah menunjukkan tren penurunan arus dimulai dari nilai 2,5 ampere pada waktu 0 ms dan menurun drastis seiring waktu mendekati 0 setelah 3 ms. Lanjut, yang kedua ada tugas 2 perhitungan RL. 1. Hukum tegangan Kirchhoff atau KVL pada rangkaian serial. E T sama dengan L DI T per DT tambah R I T. 18E pangkat min 2T sama dengan 25 kali 10 pangkat 3 L DI per DT 6I. Bagi dengan 25 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 720E pangkat min 2T sama dengan DI per DT tambah 240I. Lanjut ke penyelesaian persamaan diferensial. U T sama dengan E integral 240 dt sama dengan E 240 T. Kalikan ke semua persamaan. E 240 T kali 720 E pangkat min 2T sama dengan E pangkat 240 T dikali DI per DT tambah 240I. D per DT I kali E pangkat 240 T sama dengan 720 E pangkat 238 T. Diintegralkan kedua ruas terhadap T, I kali 240 T sama dengan integral 720 E pangkat 238 dt sama dengan 720 E pangkat 238 T per 238 tambah C. I T sama dengan 360 dibagi 119 E pangkat 238 T kali E pangkat minus 240 T tambah C E 240 T. Yang ketiga, menentukan konstanta C di kondisi awal. I dalam kurung 0 sama dengan 360 dibagi 119 E pangkat 0 tambah C E pangkat 0 sama dengan 360 dibagi 119 tambah C sama dengan C minus 360 per 119. Yang keempat, karena IT untuk T menuju 0, IT sama dengan 360 dibagi 119 E pangkat 2T dikurangi E pangkat min 240 T ampere. IT sama dengan 3,025 E pangkat min 2T kurangi E pangkat min 240 T A. Baik, di sini ada gambar grafik rangkaian RL hasil dari
kelompok kami. Oke, next yang selanjutnya ada tugas 2 yaitu perhitungan RC. Yang dimana nomor 1 itu hukum tegangan Kirchhoff atau bisa disingkat sebagai KVL pada rangkaian seri RC. Yang dimana rumusnya yaitu P dalam kurung T sama dengan VR dalam kurung T tambah PC dalam kurung T. Untuk yang selanjutnya ada juga rumus yang kedua yaitu P dalam kurung T sama dengan R kali I dalam kurung T tambah PC dalam kurung T. Karena arus pada kapasitor adalah I dalam kurung T, maka C sama dengan dPC dalam kurung T per dt, yang dimana Vt sama dengan RC dPC dalam kurung T per dt ditambah PC dalam kurung T, yang dimana untuk T-nya itu sendiri yaitu sama dengan RC yaitu 6 dikali 220 dikali 10 pangkat min 6. Kita sederhanakan menjadi 130, kita jumlahkan menjadi 132 dikali 10 pangkat min 5, yang dimana kita substitusikan juga 132 dikali 10 min 5 dPc per dt tambah C tambah PC sama dengan 18E min 2T. Untuk nomor 2, kita itu disuruh menentukan tegangan kapasitor PC dalam kurung T, yang dimana PC dalam kurung T sama dengan 18 per 1 min 2 RC pangkat min 2 T ditambah K min pangkat T per RC. Yang selanjutnya yaitu 18 per 1 dikurangi 2 dalam kurung 132 dikali 10 min 5 pangkat dikali min 2T ditambah KE pangkat T min 132 dikali 10 pangkat min 5. Untuk yang selanjutnya yaitu 18 per 1 min 2 dikali 132 dikali 10 pangkat min 5 pangkat 0 ditambah KE pangkat min 0 per 132 dikali 10 min 5, yang dimana 0 sama dengan 18,05 ditambah K yaitu K menjadi min 18,05. Untuk PCT nya itu sendiri yaitu 18,05 dalam kurung pangkat min 2T tambah pangkat min T per 132 dikali 10 pangkat min 5 volt. Oke, next yang selanjutnya ada nomor 3 yaitu menentukan arus rangkaian I dalam kurung T, yang dimana I dalam kurung T sama dengan 220 dikali 10 pangkat min 6 dikali D per dt dalam kurung 18,05 kurung buka pangkat min 2T tambah pangkat min 757,58 T kurung tutup. Yang selanjutnya sama dengan 220 dikali 10 pangkat min 6 dikali 18,05 dalam kurung buka min 2 pangkat min 2T tambah 757,58 pangkat 757,58 T. Yang selanjutnya yaitu kita hasil akhirkan menjadi min 0,00794 pangkat min 2T ditambah 3,007 pangkat min 757,58 T. Hasil akhirnya yaitu I0 sama dengan 3A. Oke, yang selanjutnya ada gambar grafik rangkaian RC hasil dari kelompok kami yang bisa kalian lihat pada gambar kali ini. Untuk yang selanjutnya ada kesimpulan yaitu berdasarkan simulasi rangkaian RC dan RL memiliki respon transien berbentuk eksponensial, yang dimana pada rangkaian RC tegangan kapasitor meningkat hingga mendekati tegangan sumber, sedangkan arus menurun hingga mendekati 0. Pada rangkaian RL, arus induktor meningkat secara bertahap hingga keadaan menjadi lunak. Sementara tegangannya
menurun secara eksponensial. Nilai resistansi mempengaruhi besar arus akhir, yang dimana nilai kapasitansi dan induksi mempengaruhi kecepatan respon rangkaian. Nah, hasil simulasi menunjukkan kurva yang sesuai dengan teori rangkaian orde pertama. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.